Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pipa Air Kilat, NIM 20110710032. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatan, NIM 201107076. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Filamai, NPM 2011071020. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan di bumi, karena lingkungan adalah tempat di mana pribadi itu tinggal. Lingkungan yang sehat dapat dikatakan sehat bila sudah memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sehat. Kesehatan lingkungan yaitu bagian integral ilmu kesehatan masyarakat yang khusus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dalam keseimbangan ekologis. Jadi, kesehatan lingkungan merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara untuk pemeliharaan kesehatan lingkungan. Nah, kira-kira apa sih cara-cara untuk memelihara kesehatan lingkungan tersebut? Nah, di sini ada 4 cara yang akan saya berikan. Yang pertama itu adalah tidak mencemari air dengan membuang sampah ke sungai. Nah, kenapa? Apabila air tersebut sudah tercemari dengan sampah, kemudian air tersebut kita minum, kita konsumsi, jadinya apa? Air tersebut kotor karena sudah tercemari dengan sampah tersebut. Jadi setelah kita minum, airnya sudah tidak sehat karena sudah ada sampahnya, sudah keruh airnya, sudah kotor airnya karena tercemari oleh sampah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mengurangi kendaraan bermotor. Iya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor karena memang polusi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor tersebut itu bisa membawa penyakit bagi kita. Nah, kemudian yang ketiga itu kita harus memperhatikan ataupun menggunakan tanah itu sebagaimana mestinya gitu, mengolah tanah itu sebagaimana mestinya gitu. Nah, kemudian yang keempat, kita harus menanam pohon di tempat-tempat ataupun di lahan-lahan yang kosong. Nah, biar apa? Supaya udara kita bisa sejuk gitu, udara kita bisa sehat. Kalau memang ada pohon-pohon di pinggir-pinggir jalan di lahan-lahan yang kosong, itu kan bagus. Nah, inilah 4 tips atau 4 cara yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Nah, bagaimana cara-caranya? Yaitu seperti tadi. Yang pertama itu kita harus menjaga kebersihan airnya, tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian yang kedua, kita harus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dan yang ketiga itu kita harus mengolah tanah itu sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, kita harus menanam pohon-pohon di lahan-lahan yang kosong. Syarat-syarat lingkungan yang sehat. Yang pertama, keadaan air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya, dimasak dengan suhu 1000 Celcius sehingga bakteri yang di dalam air tersebut mati. Yang kedua, keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya zat CO2 atau zat karbon dioksida. Yang ketiga, keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk menanam suatu tumbuhan yang tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Selanjutnya, poin keempat, yaitu tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, mengurangi pemanasan global dengan menanam tumbuh-tumbuhan sebanyak-banyaknya. Menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong, maka kita juga ikut serta mengurangi pemanasan global, yaitu pemanasan global karbon zat O2. Karbon zat O2 yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan, dan zat tidak langsung yaitu CO2 yang menyebabkan atmosfer bumi yang berlubang. Yang kedua, menjaga lingkungan yang sehat, maka kita juga harus menjaga kebersihan
Yang kedua, menjaga lingkungan yang sehat. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang terhindar dari segala penyakit dan sampah. Sampah adalah musuh kebersihan yang paling utama. Sampah dapat dibersihkan dengan cara membersihkan sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik dapat dimakan oleh zat-zat organik dalam tanah. Maka sampah organik dibersihkan dengan mengubur sampah sedalam-dalamnya. Sampah organik berupa daun-daun, ranting, dan akar-akar tumbuhan. Dan sampah non-organik dapat dibersihkan dengan cara membakar sampah dan menguburnya. Karena sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat hancur dengan sendirinya.